Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan kunjungan di rumah Ibu Eka, yang mana kemarin anaknya berobat, si Aisyah, dikarenakan diare, tetapi diarenya tanpa dehidrasi sehingga masih diperbolehkan untuk berobat jalan dan dipantau di rumah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan sekaligus mengajarkan bagaimana cara mencegah diare dan pembuatan larutan gula garam jika di rumah tidak ada oralit. Selamat pagi Bu Eka. Pagi kembali. Mohon maaf ini karena Iya. baru hari ini saya bisa ke rumah, Iya. dikarenakan kesibukan. Iya. Jadi gimana keadaannya hari ini? Apakah keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Terus bagaimana Dede Hafizahnya? Apakah masih mencret? Masih dikit. Oh, masih dikit. Tapi nggak demam ya? Enggak. Baiklah, Ibu Eka, hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan, bagaimana cara mencegah diare, karena kemarin Dede Hafizahnya sempat diare ya, Iya, tapi iya. alhamdulillah tidak sampai dehidrasi berat, Iya. sehingga masih bisa untuk dilakukan perawatan di rumah saja. Iya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi diare, dan Iya. jika sudah terjadi diare, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Iya. Eka supaya anak tidak mengalami dehidrasi. Iya, Nanti akan iya. saya coba peragakan bagaimana membuat larutan oralit atau Iya. larutan gula garamnya. Iya. Seperti itu. Sekarang udah berapa kali mencretnya Dede Hafizahnya? Baru 2 kali. 2 kali ya, udah Iya. berkurang ya, kemarin sempat Iya. 5 kali lebih Iya, ya. iya. Tapi sudah ada ampasnya atau masih air? Masih udah ampas dikit-dikit. Udah ada ampas dikit-dikit ya, alhamdulillah. Minumnya masih mau? Mau. Mau ya. Makannya juga udah mau. Udah mau mulai. Muntah nggak? Enggak lagi. Oh, enggak lagi. Ya, baiklah kalau begitu. Jadi Ibu Eka sudah tahu belum diare itu apa? Iya. Belum ya. Jadi diare itu seperti di gambar ini, diare itu adalah buang air besar Iya. terus menerus, biasanya Iya. lebih dari 3 sampai 5 kali Iya. dalam sehari, Iya. baik disertai dengan air Iya. atau dia cair, Iya. atau masih ada ampasnya, Iya. atau bahkan bisa sampai ada darahnya. Iya. Seperti itu. Nah, Minum ya gulanya. biasanya anak kalau mengalami diare itu akan mengalami sakit perut, Iya. bahkan bisa disertai muntah. Nah, jika ini dibiarkan, itu bisa berbahaya, bahkan bisa sampai mengancam jiwa. Sama seperti halnya tumbuhan. Nggak apa-apa kalau mau di ini anaknya. Sama seperti tumbuhan, dia akan layu jika kekurangan cairan. Iya. Begitu juga dengan anak jika terkena diare. Iya. Nah, jika anak terkena diare, bagaimana cara mengatasinya diare di rumah? Nah, Ibu Eka bisa segera memberi dia banyak minum dulu pertama. Jika tidak ada tanda-tanda bahaya, misalnya Iya. seperti demam, muntah hebat, sampai lemos, mata Iya. cekung. Heeh. Nah, itu masih bisa Ibu Eka lakukan dengan memberi banyak minum dulu. Iya. Nah, banyak minum. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat larutan gula garamnya. Nah, cairan yang tersedia di rumah ada apa aja? Kalau ada kuah sayur boleh, kuah sup boleh, Iya. air tajin boleh, sari buah, teh juga boleh. Seperti itu, ya. Iya. Nah, bila ada di rumah sedia oralit seperti ini, Iya. nah, Ibu Eka bisa membuat larutan oralit. Gitu. Nah, oralit ini dilarutkan ke dalam gelas berisi Iya. air 200 ml. Nah, nanti dilihat Dede Hafizah umurnya berapa. Seperti itu. Kalau dia 1 sampai 5 tahun, dia 3 jam pertama diberi oralit itu 3 kali Iya. per 3 jam, ya. Iya. Nah, kemudian setiap habis dia buang air besar dikasih 1 gelas. Iya. Seperti itu. Nanti akan saya ajarkan cara ininya gitu. Nah, kemudian jika sudah diberi oralit, upayakan dia tetap mau minum ya, seperti itu. Kemudian tetap dikasih makan. Kalau dia masih ASI atau susu
botol gitu. Nah, dilihat susu botolnya itu, Iya. kebersihan dari botolnya seperti itu. Yang penting cairan bisa masuk terlebih dahulu. Nah, jika anak usia di atas 6 bulan bisa diberikan bubur dan sayuran, sari buah segar dan makanan lebih dari 6 kali per hari. Ini dia mau makan apa dia kasih aja, Iya. minum seperti itu ya. Iya. Nah, jika diarenya berkurang, itu bisa dikasih makanan lebih sering dari biasanya. Iya. Pokoknya setiap dia mau apa, boleh. Nah, kemudian harus diperhatikan jangan dikasih makanan yang pedas, Iya. ya, atau terlalu asin. Jajanan-jajanan yang banyak MSG-nya, micinnya itu jangan ya. Kemudian jangan dikasih sampai makanan basi. Iya. Nah, atau yang sudah diminapkan, Nah. gitu, karena itu beresiko untuk terjadi diare juga Iya. pada dedeknya seperti itu. Nah, salah satu cara mencegah diare, karena diare ini disebabkan oleh bakteri. Iya. Bakteri yang mana bakteri itu ya mohon maaf biasanya karena pola hidup kita yang tidak bersih, kotor. Misalkan dari main langsung ke makanan tidak cuci tangan pakai sabun. Nah, sebaiknya setiap si dedek dari main, baik Aisyah maupun Hafizah atau nenek, ketika ibu mau memberikan makanan atau minuman, cuci tangan dulu pakai sabun di air mengalir. Nah, ini ada cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ada 6 langkah. Yang pertama dengan basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, sela-sela jari, kemudian punggung tangan, buku-buku tangan, terus ibu jari, bahkan sampai ke kuku seperti ini ya. Gitu. Nah, ini 6 langkah ini harus dilakukan. Insya Allah bakteri-bakteri yang ada di tangan ataupun kuku itu akan mati, sehingga menurunkan resiko untuk masuknya bakteri atau kuman itu ke dalam tubuh. Seperti itu. Namanya anak-anak kan sering main seperti itu. Nah, sampai sini Ibu Eka sudah paham ya apa itu diare, bagaimana pencegahannya. Nah, sekarang cara membuat larutannya. Nah, ini ada larutan oralit. Kalau emang ada larutan oralit seperti saya jelaskan di awal tadi, enak Ibu Eka, kita tinggal seduh saja, tinggal lihat komposisinya, umur dedenya berapa, kita berikan sesuai dengan tabel ini. Tetapi jika tidak ada oralit, nah Ibu Eka bisa membuat larutan gula garam. Nah, ini garam ya. Nah, ini garamnya kita berikan sepucuk sendok saja. Tuh. Kemudian diberikan gula. Dedek, turun. Nah, diberikan 1 sendok teh gula. Nah, kemudian dimasukkan. Kemudian kita seduh dengan air. Nah, kita seduh dengan air. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Oh, dedeknya mau ngaduk ya. Nah, ini diberikan aturannya sama seperti oralit tadi. Nah, 3 jam pertama itu diberikan. Nah, nanti setiap dia habis buang air diberikan juga. Biasanya anak-anak agak menolak. Nah, ini bisa nanti dicampur dengan kasih madu sedikit biar dia mau minumnya seperti itu. Nah, yang terpenting dari diare ini adalah rehidrasi, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh supaya tidak terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena kalau terjadi dehidrasi bisa beresiko fatal. Seperti itu Ibu Eka. Kira-kira sudah paham belum terkait dengan sakit diare dedeknya? Sudah paham. Sudah paham ya. Kira-kira pencegahannya seperti apa tadi? Gulanya tinggal dikit. Tangan, Ya, gulanya tinggal dikit. kasih minum air putih, kasih oralit. Ya. Nah, sebaiknya memang di rumah sedia oralit, terus sedia penurun panas, sama pengukur suhu. Diupayakan di rumah disediakan itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Tetap ke posyandu setiap bulan sesuai jadwal untuk melakukan imunisasi dan penimbangan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
demikianlah kunjungan kita ke rumah Ibu Eka dan pemberian pendidikan kesehatan terkait penyakit diare, pencegahan dan pemberian larutan gula garam dan oralit. Semoga bermanfaat bagi keluarga Ibu Eka ya, walaupun agak ramai sedikit anak-anaknya pada bermain, tapi alhamdulillah semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.